Yo and halo guys, balik channel gua di channel utama aku ya guys. Kali ini gua bikin video reaction ya guys. Di sini gua mau reaction video lagi ya guys. Dan di sini gua mau reaction video dari animasi ya guys ya. Di sini gua mau reaction video animasi ini ya guys ya, animasi Topisia Animation ya guys ya. Jadi di sini gua mau reaction ya guys ya. Di sini gua mau reaction pengalamannya ya guys ya. Jadi video dan juga gua mau reaction video barunya ya guys ya. Dan ya udah ya guys ya, kita langsung reaction aja, kita lihat ya guys ya. Dan jadi kita langsung aja kita lihat ya guys ya, kayak gimana aja ya guys ya pengalaman dari animasi Topisia Animation ya guys ya. Jadi kita langsung aja kita lihat ya guys ya, langsung aja masuk dalam video guys, langsung aja let's go deh. Jadi ini ikutin videonya tanpa video kali ini, kita langsung aja kita lihat ya guys ya, baca buku. Oke, kita lihat ya guys ya, ini baca buku ya guys. Sebelum video dimulai, gue mau out of topic sebentar. Lu tau gak sih kalau misalnya lagi di acara komedi gitu, pas lagi ada momen-momen lucu, sering dikasih sound effect orang ketawa gitu. Meskipun komedi ya kadang-kadang gak lucu gitu ya, tapi gara-gara ada SFX ya jadi sedikit lebih lucu aja gitu menurut gue. Iya sih. Ya udah. Tapi kadang enggak juga. Budi suka membaca buku. Namun karena Budi hanya suka membaca buku, Budi tidak punya teman. Setiap sore Budi sendirian di kamarnya, melihat hujan di teras, duduk di depan jendela. Di samping tumpukan buku yang sudah dia baca, dia pun berpikir, apakah ini nasib diriku? Sendirian di kamar, tanpa teman, tanpa sahabat, untuk berbagi tawa dan tangis, pahit dan manis kehidupan ini. Anjir, diketawain lagi. Lit Match itu adalah aplikasi seru buat kalian yang pengen nyari teman baru. Jadi kalian yang seperti Budi sekarang bisa nyari dan ngobrol sama teman tanpa harus keluar rumah. Apalagi ya sekarang lagi COVID gitu, susah kan gitu pengen keluar rumah. Terus gimana cara pakai aplikasinya Daryl? Gampang. Jadi kalau kalian pengen pakai aplikasi ini, abis kalian masuk, kalian bisa langsung buka home, terus cek dari jutaan user Lit Match yang bisa kalian ajak kenalan. Atau mungkin kalau misalnya kalian udah add teman kalian dari ID Lit Match-nya, dan BTW nih ID gua bisa di follow. Kalian bisa tinggal chat aja sama mereka di sini. Dan ini gue bakal coba call teman gue. Tapi gue nggak berani sih kadang kalau misalnya ngechat gitu. Halo kak, boleh kenalan nggak? DM juga gitu. Iya mau, lu bau. Cuci. Anjir, parah banget. Jadi ya ini tuh aplikasi benar-benar bagus buat kalian yang pengen cari temen atau kenalan gitu. Tapi guys ingat, ini tuh bukan aplikasi dating ya. Jadi ya sekarang meskipun Budi sudah bisa cari temen, dia bakal tetap jomblo. Oke. Sekali lagi makasih banget buat Lit Match yang udah nge-sponsorin video ini. Link download ada di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian download itu bakal nge-support dan ngebantu channel ini banget. Dan di TikTok juga sering lihat ini buku. Sekarang Budi sudah punya teman. Jadi dia gak suka baca buku lagi. Kayak gua guys, gua gak suka baca buku. Lu pasti pernah gitu denger dari motivator atau dari guru kalian atau dari orang tua gitu ya, kalau buku adalah jendela dunia. Kalau lu pengen sukses, lu harus sering-sering baca buku. Dan kayaknya mereka bener, gua nggak tahu soalnya gua nggak baca buku. Dan lu bisa lihat gua sekarang sukses 24 jam pengangguran, malam main game, siang rebahan, tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan, di keluarga kerjanya jadi beban, kalau ngomong kagak sopan, dompetnya krisis cuan, sudah gitu mukanya tidak tampan, teman keluarga tetangga semua pada kasihan. Gila, makanya jangan baca buku guys biar bisa kayak gua. Gak sih, tapi dulu tuh gua nggak suka juga. Tapi gua inget pas gua kecil, gua pernah kan lagi ulang tahun dan bapak gua ngasih gua hadiah ulang tahun yang paling diingin-inginkan anak SD. Kamus bahasa Inggris. Anjir, iya benar, kamus bahasa Inggris. Tapi hari itu saudara gua datang ke rumah gua dan sedihnya datangnya tuh bukan gara-gara ulang tahun gua. Dia pengen buat nastar gitu sama mama gua. Anjir. Tapi dia bawain kado dan kadonya itu hal yang paling diingin-inginkan oleh anak SD. Buku novel. Anjir, gua gak pernah dikasih barang yang gue pengen pas gue ultah. Novelnya ini tuh novel Laskar Pelangi. Dan meskipun awalnya gue gak suka gitu ya dikasih buku novel, tapi dulu tuh gue dikasih novelnya pas gue belum punya komputer, belum punya HP, dan sedihnya belum punya temen. Jadi ya meskipun gue gak suka baca, karena dulu gue gak bisa banyak ngapa-ngapain gitu ya, paling cuma nonton TV aja gitu. Jadi ya gue baca gitu bukunya. Dan bagus sih bukunya kata gue, dan gue dulu suka aja gitu sama ceritanya. Tapi karena bapak gue ngelihat anaknya suka baca buku gitu ya, dia pasti mikirnya
Anakku rajin banget suka baca buku. Jadi ya bapak gua beliin gua buku novel lagi gitu. Dia beliin gua sequel dari buku Laskar Pelangi ini, Sang Pemimpi sama Edensor. Gua baca Sang Pemimpi sampai habis, tapi yang Edensor gua nggak baca sama sekali. Kenapa gua nggak baca? Karena friends gua dibeliin komputer sama orang tua gua. Yeay. Dan karena gua udah ada komputer bisa main game gitu ya. Ngapain gua baca buku ya kan? Anjir, Jadi jadi malas gua dong. nggak pernah baca bukunya lagi soalnya ya udah ada komputer gitu. Tapi gara-gara gua nggak baca bukunya lagi, bapak gua langsung dia sampai Oh, bikin my. jadwal, tau gak? Jadi abis gua pulang sekolah gitu ya, gua harus baca buku 2 jaman dulu baru gua boleh megang komputer. Dan semenjak Anjir, itu kasian gua yang dari nggak suka baca buku jadi benci. Tiap Anjir. kali pulang sekolah tuh ya, gua dikasih buku tapi gua nggak baca sama sekali. Gua cuma Pura-pura baca pasang gitu? muka cemberut terus gua pura-pura balikin halamannya gitu, tapi ya gua nggak baca sama sekali. Gua jadi bener-bener malas banget baca gara-gara dipaksa. Gua nggak tahu ya ini cuman gua atau orang lain juga kayak gini. Tapi kalau misalkan lu dipaksa ngelakuin sesuatu gitu ya, apapun itu, meskipun lu awalnya suka, pasti itu lama-lama lu benci gitu. Ya jelas lah. Sekarang kamu harus main game 5 jam, nonton anime, terus tidur seharian. Papa nggak mau tahu. Yeay. Oke, mungkin nggak semua hal kayak gitu. Terus Nah, gue iya ada cerita sih. lagi nih. Ini pas gue SD juga. Waktu itu di sekolah gue, perpustakaannya baru dibuka. Dan perpustakaan itu satu-satunya tempat di sekolah gue yang ada AC dulu. Jadi setiap istirahat langsung gue dikeremehin ya. datang ke sana. Awalnya ya cuman buat ngadem gitu, gue nggak baca buku. Tapi teman-teman gue pada datang ke sana juga. Dan mereka datang bukan buat ngadem, ya bukan cuman buat ngadem maksudnya. Mereka juga baca-baca buku gitu. Jadi ya gue terkena sedikit penyakit namanya tekanan sosial. Jadi ya gue mulai baca-baca buku juga. Gue nggak baca buku novel lagi sih. Gue juga bacanya di perpus sekolah tuh iseng-iseng doang gitu. Tapi ada satu buku yang gue suka dan mungkin kalau lu sering ke perpustakaan di sekolah lu mungkin tahu gitu nih buku. Nama bukunya Goosebumps. Ini tuh buku udah kayak cerita-cerita horor gitu dan gue suka banget itu Oh, tuh iya, iya. satu-satunya buku yang bener-bener gue baca di sekolah dulu. Gue setiap kali istirahat kelas tuh ya, gue ke perpustakaan terus gue baca tuh buku. Ada banyak serinya dan gue baca semuanya. Tapi ya sayangnya kayak 99% hal yang gue pelajarin di sekolah gue nggak inget apa yang gue baca gitu. Pokoknya bagus dah. Oke, Kalau misalnya di baik, perpus baik. kalian ada buku ini, coba deh kalian baca. Bagus pokoknya. Kenapa bagus? Nggak tahu, gue nggak inget Anjir. kenapa bagus. Pokoknya bagus ya. Tapi ya waktu SD tuh gue ada satu insiden gitu yang bikin gue nggak dibolehin masuk ke perpus lagi. Ntar mungkin gue ceritain di video depan kapan-kapan. Berikutnya ada cerita lagi. Ini Kayaknya tuh pas gara-gara itu gue deh, gara-gara- SMK. Gue nggak tahu di SMK lain ada kayak gini atau enggak. Tapi di SMK gue tuh ya, kita tuh ada program yang namanya literasi. Jadi kita disuruh Anjir. bawa buku masing-masing. Bukunya ini tuh bisa kayak apa aja gitu. Bisa buku novel, buku motivasi, asal bukan buku komik aja. Terus nanti kita bakal pas baca 7 gua buku juga itu gitu 30 menitan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Ketua program literasinya ini tuh guru bahasa Indonesia gue pas SMK. Dan dia bilang tuh guna dari program literasi ini itu tuh supaya anak-anak muda Indonesia jadi rajin membaca. Nah masalahnya gua tuh waktu itu nggak punya buku sama sekali gitu. Buku-buku Laskar Pelangi gue Anjir. dari yang pas gue SD tuh udah Oh, udah. pindah dimensi. Jadi ya gue minta Oh, duit ke bapak hilang ya, gue guys. buat beli buku di mall dekat rumah gue. Gue dikasih 100.000 dan gue tanya ke bapak gue, "Pah, nanti kalau ada sisa duitnya boleh dipakai buat jajan nggak?" Yaudah, sono. Dan kalau ada orang tua yang nonton ini video, saran jangan pernah ngomong kayak gitu sama anak-anak lu pada. Soalnya kalau lu udah bilang kembaliannya ambil aja, anak lu tuh ya 100% pasti bakal beli barang yang termurah supaya dia bisa dapat duit kembalian sebanyak-banyaknya. Kayaknya sih 100% atau mungkin cuman gua doang yang kayak. Jadi pas di mallnya di toko buku, gua nyari buku yang paling murah dan gue nemu buku yang kayak buku fantasi gitu dan harganya cuma 35.000. Gua nggak tahu ini buku isinya apaan, gua bahkan nggak baca sinopsisnya. Pokoknya sampul Anjir. bukunya tuh kayak ada depannya cowok nggak pakai baju terus dia megang 2 pedang gitu ya di belakang. Jadi ya gue mikir mungkin ya ini paling kayak cerita fantasi gitulah kayak Harry Artik Potter. Nomel Jadi ya gitu nih. gue beli. 2 minggu pertama literasi gue bawa nih buku. Tapi ya gue nggak baca gitu. Gue cuman bolak-balikin aja halamannya pura-pura baca biar gak dimarahin. Gurunya juga gak bakal tahu ini gitu kalau misalnya gue nggak baca. Tapi pas di minggu ketiga kita dikasih kertas folio dan kita disuruh tulis apa yang kita baca hari itu di kertasnya. Dan nanti pas di tengah semester kita mesti kumpulin itu kertas dan nanti dinilai sama guru. Jadi ya gara-gara itu gue mesti bener-bener baca bukunya gitu. Gue nggak pernah baca bukunya sebelum ini. Gue bahkan kayak yang tadi gue bilang ya, gue nggak baca sinopsisnya sama sekali pas gue beli. Dan pas gue baca pertama kalinya, sebut
aja deh nama palsu karakter. Nih karakter utamanya gue kasih nama palsu nih. Namanya Anton dah, namanya Anton. Kenapa gue pakai nama palsu? Karena gue lupa nama asli. Dan gue awalnya nggak ada masalah gitu sama nih buku. Ceritanya B aja gitu, kayak gue ngebosenin malah awal-awalnya. Tapi makin gue balik halamannya gitu ya, gue jadi menyadari sesuatu gitu. Kalau Anton ini tuh ya, enggak, buku ini tuh ya, ternyata bukan buku fantasi. Karena makin gua baca, gua makin sadar gitu. Anton ini tuh orangnya suka berpetualang sama kaum Hawa. Anjir. Gua juga bingung gitu pas baca. Ini buku nggak ada tulisan 18 plusnya, terus sampulnya juga kayak gini gitu. Tapi ya nggak parah-parah banget sih 18 plusnya, cuman kayak Anton ini tuh kayak playboy banget gitu orangnya. Lu yang sering nonton anime pasti ngerti lah apa yang gue maksud. Kayak kalau misalkan lu nonton anime harem tuh ya, karakter utamanya setiap kali ngeliat ada karakter cewek baru gitu ya, langsung ngomong Style Sabar Gaming bikin musuh-musuh gak bergeming. Download Free Fire Battle in Style. Sabar. Oke, kita next lagi ya. Anjir. Pacar baru gua. Udah gitu, ini tuh buku ceritanya standar banget, tau nggak? Kalau misalkan dibandingin sama karya-karya sastra berbudaya yang sering gue baca di website tertentu, ini tuh ceritanya sampah. Jadi ya balik lagi ke gue yang harus nulis sinopsis dari buku gue. Jujur aja, gue panik sedikit. Soalnya ya jelas gue gak bisa kumpulin apapun nanti yang harus gue tulis buat nilai literasi gue. Jadi ya, lu tau gak gue ngapain? Gue ujungnya nulis cerita gue sendiri, tau gak, buat literasinya. Jadi gue tetap pura-pura baca dan gue tetap pakai nama karakter yang ada di buku. Tapi Anton yang ada di kertas folio gue tuh ya, itu tuh 180 derajat sama Anton yang ada di novel. Kalau misalkan di buku tuh ya, Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah kesunyian malam, dan sesampainya di sana, mata Anton pun langsung terkunci pada 3 gadis cantik yang sedang berjalan di tengah keramaian. Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah gelapnya malam, dan sesampainya di sana, Anton pun bertemu dengan seorang nenek yang kesulitan membawa belanjanya. Melihat nenek tersebut kesulitan, hati Anton pun tergerak. Tapi Anton balik lagi ke istana. Ya gak gitu juga sih. Tapi gue ingat gitu, tiap malam kalau misalkan besok sekolah gitu ya, gue sebelum tidur gue selalu mikirin gitu, ini cerita literasi gue nanti besok lanjutannya kayak gimana ya. Gue gak lanjutin baca bukunya, soalnya ya males gitu, dan gue mendingan tulis cerita gue sendiri. Dan gue juga rada gak inget gitu sama cerita yang gue tulis. Pokoknya endingnya tuh ya, pas udah mau dikumpulin, gue tulis si Anton ini tuh kayak ngehianatin kerajaannya gitu. Pokoknya ceritanya banyak yang gue kopas dari Assassin's Creed Rogue gitu. Kalau misalkan lu pernah mainin game-nya mungkin lu tahu, pokoknya game-gamenya bagus. Tapi pas gue disuruh kumpulin kertas folionya, gue sedikit panik. Soalnya guru yang jaga, dan waktu itu yang jaga tuh guru B Indo gue yang lumayan galak gitu. Dia minta kita kumpulin bareng bukunya juga biar bisa diperiksa sama dia. Dan lu mungkin mikir, jaelah, nggak mungkin diperiksa semua juga. Nggak bakal ada waktu dia buat ngebaca semua buku muridnya. Tapi masalahnya teman-teman, mereka tuh nggak harus baca semua bukunya gitu. Mereka bisa aja cuma baca sinopsis yang ada di belakang sampulnya. Dan gila, gua panik. Karena ya pertama, sinopsis bukan sinopsis, fanfiction yang gua tulis di kertas folio itu bener-bener 100% gak ada mirip-miripnya sama yang ada di buku. Dan kedua, inget bukunya itu tuh 18 plus. Jadi gua nggak tahu dia bakal lebih marah gara-gara kertas folio gua atau gara-gara buku gua. Dan kalau dia baca buku gua, bisa-bisa tuh orang tua gua tuh dipanggil. Tapi ya gua ya tetap harus kumpulin kan, wajib gitu. Dan minggu depannya pas dibagiin, gua nggak bercanda, gua sedikit keringetan gitu. Buku dan kertas gua dibalikin. Tapi anehnya nilai gua 80. Anjir, hoki yang berarti dong. Hoki semua hidup. Gurunya juga nggak baca buku. Dan guna program literasi ini tuh supaya anak-anak bangsa jadi pemuda-pemuda yang rajin membaca. Dan yaudah deh, itu aja yang mau gue omongin. Anjir, hoki seumur hidup sih. Jadi kita skin aja guys, kita skin aja ya guys, yang action video tapi si animation. Jadi kita skin aja,
reaction tapi si animation yang baca buku ya guys. Oke, jadi kita reaction di video ini, dan ini kocak banget ya guys ya ceritanya ya guys ya itu. Hoki seumur hidup sih itu ya guys ya, dapat nilai 80, padahal itu ceritanya itu apa ya, pokoknya itu aneh banget aja ceritanya, maksudnya ya kalian bisa lihat tadi ya guys ya, itu padahal parah banget dan kocak banget tuh ya, maksudnya itu animasinya ya guys, itu anjir. Hoki semua hidup dapat nulis ngasal tapi dapat nilainya 80, mantap ya guys ya, berarti hoki semua hidup ya guys ya. Jadi bagi kalian nih guys ya, ada nggak ya guys ya, ada nggak nih yang kayak ada program literasi gitu di sekolah kalian? Kalau misalnya ada, komen lah ya guys ya. Kalau misalnya ada ya, pokoknya kalau misalnya kalian kayak gitu juga, kalian boleh komen di bawah ya guys ya. Jadi kita skin aja guys, kita skin aja ya guys yang reaction video tapi si animation. Jadi kita skin aja reaction video tapi si animation yang ini ya guys ya. Oh, ini kita skin aja, mohon maaf sangat teman bicara ya guys. Jadi video kita skin aja, jangan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.